Shalom, saudara yang kekasih, selamat pagi. Bagaimana keadaan saudara? Saya berharap semua saudara dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 30 dan 31. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi semua saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya teringat pada masa kecil saya, ayah saya biasanya memperbaiki mainan-mainan saya. Nah, satu ketika salah satu mainan saya itu rusak dan saya meminta ayah saya untuk memperbaikinya. Tapi ayah saya bilang, nanti setelah pulang kerja papa akan memperbaikinya. Nah, tapi karena saya tidak sabar menunggu ayah saya pulang, saya mencoba untuk memperbaikinya. Saya membuka mainan itu satu demi satu, dan lama-kelamaan saya menjadi sadar bahwa saya sedang tidak memperbaikinya. Saya cenderung malah merusak. Dan saudara, tahukah saudara, itulah yang terjadi dengan kita. Seringkali kita mencoba membantu Allah, mengerjakan bagiannya Allah. Dan akhirnya kita menemukan bahwa apa yang kita kerjakan justru tidak membantu sama sekali. Kita malah merusaknya. Nabi Yesaya menjelaskan bahwa kita harus menanti-nantikan Tuhan. Ini surat yang kitab yang dituliskan oleh Nabi Yesaya kepada orang-orang dalam pembuangan. Dan mereka tentu sedang menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana Tuhan akan menyelamatkan mereka di negeri buangan itu dengan mengembalikan mereka ke Yerusalem. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali ketika kita bicara tentang menantikan Tuhan, banyak orang berpikir bahwa apa yang harus saya lakukan ketika saya menantikan Tuhan? Apakah saya harus pasif? Ataukah saya tidak perlu melakukan apa-apa? Ataukah apa? Nah, kalau sudah perhatikan, Alkitab mengajarkan kita ada 3 hal yang bisa kita kerjakan pada saat kita menantikan Tuhan. Yang pertama, kita mengerjakan yang terbaik yang bisa kita kerjakan. Lakukan yang terbaik yang bisa saudara kerjakan. Jika masa-masa ini mulai sulit, saudara mungkin yang bekerja, saudara mulai kesulitan untuk mencari uang, saudara yang berdagang tidak bisa lagi berdagang dan sebagainya, mungkin saudara bisa mengerjakan pekerjaan yang lain, atau mungkin saudara bisa melakukan berjualan dengan cara lain. Beberapa teman, beberapa saudara mungkin sudah berjualan dengan cara online. Dan saya kira itu sangat baik. Kita mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan dalam situasi seperti ini. Dan yang kedua, yang bisa kita kerjakan adalah kita menyerahkan apa yang sudah kita kerjakan ke dalam tangan Tuhan. Kita tahu semua yang kita kerjakan, kalau Tuhan tidak memberkati, kalau Tuhan tidak menyertai, maka semua yang kita kerjakan akan berakhir dengan kesia-siaan. Tidak ada hasilnya sama sekali. Karena itu kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan yang ketiga yang bisa kita kerjakan adalah kita membangun pengharapan kita. Pada saat kita menanti jawaban dari penantian kita, atau dari jawaban yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita dalam penantian itu. Mungkin saudara yang sedang sakit, saudara bergumul dengan sakit, saudara beberapa waktu lamanya, saudara sudah lakukan terbaik, saudara sudah minum obat, dan saudara sedang menantikan Tuhan menyembuhkan saudara. Maka yang saudara bisa lakukan adalah saudara membangun pengharapan saudara. Jadi 3 hal yang bisa saudara lakukan. Pertama, saudara lakukan yang terbaik. Yang kedua, saudara menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Semua saudara kerjakan, saudara serahkan dalam tangan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara membangun pengharapan saudara. Pada saat saudara menantikan Tuhan, maka tantangan saudara adalah saudara akan dihampiri dengan ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Saudara bisa membangun itu, saudara bisa melawan itu dengan cara saudara membangun iman saudara. Dengan cara mungkin saudara membaca Alkitab, saudara mendengarkan lagu-lagu rohani, saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara memperkatakan iman itu setiap hari. Dan itu membangkitkan harapan dalam hati saudara. Tuhan berjanji dan Dia akan menggenapi janjinya dalam hidup saudara. Karena itu saudara, penting bagi saudara untuk meyakini hal itu dengan baik.
yang membangun iman saudara. Jadi 3 hal yang bisa saudara lakukan pada saat saudara menantikan Tuhan. Saya berharap firman Tuhan yang singkat ini bisa menjadi kekuatan bagi saudara, khususnya bagi saudara yang sedang menanti-nantikan Tuhan, atau saudara sedang bergumul dalam persoalan-persoalan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan bagi semua saudara sekalian. Demikian firman Tuhan pada video kali ini. Saya berharap saudara tetap dalam lindungan Tuhan, saudara tetap jaga kesehatan, dan selamat beraktivitas untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati semua saudara.